Semua mata dunia tertuju pada sepak bola Indonesia era Sintayong saat ini, bagaimana tidak? Pasalnya, Indonesia saat ini telah dijuluki King of ASEAN. PSSI tanggapi isu banyak pemain titipan termasuk Martin Paes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tegaskan tidak ada yang namanya pemain titipan di PSSI era dirinya sekarang. Semua pemain yang masuk ke dalam daftar timnas merupakan hasil analisa tim Satgas Pencari Bakat yang dibentuk sejak dirinya menjabat menjadi Ketua Umum PSSI. Saya tekankan di dalam PSSI yang sekarang tidak ada yang namanya titipan orang dalam, karena target kami sekarang adalah prestasi yang nyata, pencapaian yang nyata, ujar Erick. Dan juga soal Martin Paes, saya harap semua tidak perlu khawatir, imbuhnya. Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar bagaimana PSSI yang sekarang. Kehilangan dua pemain, pelatih Sintayong dipastikan panggil lagi Elkan Bagot. Tegaskan soal disiplin pemain di atas segalanya. Harapan admin Elkan Bagot lebih dewasa lagi dan lebih patriot lagi untuk membela tanah air ini. Timnas Indonesia dipastikan tak diperkuat dua pemain andalannya di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pelatih Sintayong pun harus segera cari pengganti. Dua pemain tersebut adalah Justin Hubner serta sang kapten Jordi Amat yang sama-sama berposisi sebagai bek. Sebagai informasi, Jordi Amat dipastikan absen dua pertandingan bersama Timnas Indonesia imbas hukuman kartu merah yang didapat saat menghadapi Irak. Jordi Amat sebelumnya sudah absen di laga Timnas Indonesia melawan Filipina, sehingga dirinya masih harus jalani satu laga hukuman. Senasib dengan Jordi Amat, bek muda skuad Garuda yakni Justin Hubner juga bakal absen satu pertandingan lantaran akumulasi kartu kuning. Melansir dari laman Transfermarkt diketahui bahwa Justin Hubner menerima kartu kuning ketika Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam. Kemudian di laga berikutnya, Justin Hubner kembali mendapat kartu kuning saat diturunkan di laga melawan Timnas Filipina. Dengan absennya Jordi Amat dan Elkan Bagot yang berposisi sebagai bek, membuat pelatih Sintayong harus bergerak cepat mencari pengganti. Meski saat ini sudah cukup banyak bek keturunan Eropa yang telah dinaturalisasi, namun Timnas Indonesia tetap butuh tambahan pemain bertahan untuk antisipasi jika terdapat pilar yang cedera. Untuk mengisi barisan pertahanan yang ditinggal Jordi Amat dan Justin Hubner, mungkin pelatih Sintayong bisa kembali memanggil si anak hilang Elkan Bagot. Bek berusia 21 tahun tersebut sebelumnya memang merupakan pilihan utama Sintayong buat lini pertahanan Timnas Indonesia. Namun setelah insiden mangkir dari pemanggilan buat playoff Olimpiade 2024, nama Elkan Bagot tak lagi dilirik sang pelatih. Kini dengan kondisi bek Timnas Indonesia yang keropos, opsi memanggil Elkan Bagot layak dicoba Sintayong. Apalagi sepanjang musim 23/24 lalu penampilan Elkan Bagot terbilang cukup memukau di Liga Inggris. Tercatat pemain berpostur 196 cm ini mampu torehkan 14 pertandingan dan mencetak 1 gol serta 1 assist buat tim kasta ketiga Liga Inggris Bristol Rovers. Walau berakhir cedera lutut usai selebrasi, Tom Haye tetap bangga dengan momentum golnya. Walau itu sedikit memalukan tapi tetap membanggakan. Ayo kita sama-sama berdoa agar Tom Haye segera pulih dari cederanya. Pemain Timnas Indonesia Tom Haye menceritakan momen selebrasi knee slide atau berseluncur dengan lutut di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pekan lalu. Dalam laga penutup grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 11 Juni, Tom Haye jadi pembuka keran gol kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Filipina. Haye menjebol gawang lawan melalui tendangan spektakuler dari luar kotak penalti. Itu adalah gol pertama Haye untuk Timnas Indonesia. Tak ayal pemain 29 tahun itu terlihat begitu emosional dan langsung melakukan selebrasi. Namun tak lama setelah meluncur, Tom Haye langsung tersungkur hingga telungkup. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya lakukan, saya hanya melakukan selebrasi knee slide. Sebelumnya selebrasi itu lancar di lapangan lain. Saya bisa meluncur 5-6 meter, nikmat sekali. Tetapi pada momen itu saya ingin melakukan hal yang sama, namun lapangannya keras sekali, kata Haye di YouTube Indosat.
Pemain yang dijuluki Profesor itu mengaku mengalami luka di kedua lututnya. Kendati demikian, Haya merasa kegagalan selebrasi mengurangi kegembiraannya dalam merayakan gol perdana untuk timnas Indonesia. Sekarang saya cedera di kedua lutut. Lukanya terbuka di kedua lutut saya, tapi tidak membuat selebrasi itu kurang menyenangkan. Saya senang sekali, itu adalah momen yang sangat spesial, ujar Tom Haya yang saat itu melakukan selebrasi sambil menangis. Setelah Tom Haya mencetak gol, timnas Indonesia mempertegas kemenangan dengan tandukan Rizky Ridho yang merobek jala Filipina. Torehan 3 poin memastikan Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini merupakan sejarah bagi Indonesia karena untuk kali pertama skuad Garuda melangkah ke fase utama dalam kualifikasi Piala Dunia. 2 tim teratas dari 3 grup babak ketiga kualifikasi zona Asia berhak mendapat tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Drawing putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni mendatang. Indonesia berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Menurut kalian Indonesia akan satu grup dengan negara apa saja nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Semua mata dunia tertuju pada sepak bola Indonesia era Sintayong saat ini, bagaimana tidak? Pasalnya, Indonesia saat ini telah dijuluki King of ASEAN. Saat ini pasukan Garuda sedang diwaspadai oleh negara-negara Asia yang lainnya. Semoga pencapaian ini menjadi bekal yang bagus untuk kedepannya. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby mengungkap kesulitan Vietnam dalam mencari para pemain keturunan di luar negeri. Pemain keturunan telah menjadi magnet baru di sepak bola Asia Tenggara, tidak terkecuali di Indonesia. Kehadiran pemain keturunan terbukti mampu meningkatkan kualitas timnas Indonesia asuhan Sintayong. Teranyar, timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia untuk kali pertama. Peningkatan performa skuad Garuda usai diperkuat banyak pemain keturunan menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Sejumlah negara kini mulai diminta untuk mempertimbangkan penggunaan pemain keturunan, termasuk Vietnam. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby menjadi salah satu tokoh yang mendukung hal tersebut. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF harus mulai mencari pemain-pemain keturunan di seluruh dunia. Sepak bola Vietnam harus segera memulai pencarian pemain profesional keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia. Barangkali para pemain tersebut memiliki rasa patriotisme dan kebanggaan yang tak kalah dengan pemain kelahiran Vietnam. Oleh karena itu, saya sangat mendukung naturalisasi dan penggunaan pemain berdarah Vietnam seperti memiliki orang tua atau kakek nenek yang berkewarganegaraan Vietnam. Sangat masuk akal bagi para pemain ini untuk mengenakan seragam tim nasional. Gunakan jejaring sosial sebagai alat yang berguna untuk mencari. Namun jika VFF ingin mengikuti jalur naturalisasi pemain keturunan Vietnam, mereka harus mulai mengerahkan jaringan pencarian profesional di tempat-tempat dengan komunitas besar Vietnam seperti Amerika Serikat, Australia, atau Eropa Timur. Media Malaysia nyinyir sebut timnas Indonesia cuma beruntung lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Malaysia seakan masih tidak terima dengan lolosnya timnas Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Sintayong dianggap cuma beruntung. Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah selesai. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang sukses melaju ke fase berikutnya. Meski begitu, jika tim ASEAN digabungkan dalam power ranking, menariknya posisi timnas Indonesia malah kalah dari Malaysia. Harimau Malaya berada di posisi pertama ranking tim ASEAN di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Kim Pen-gon meraih poin 10. Poin tersebut sama dengan timnas Indonesia, tapi Harimau Malaya lebih unggul agresivitas gol. Akan tetapi itu tak mengubah fakta bahwa skuad Garuda menjadi satu-satunya tim yang lolos ke fase berikutnya. Melihat klasemen ini, media Malaysia lantas tak terima. Ia menyebut skuad Garuda hanya beruntung saja bisa lolos. Media Malaysia tersebut beranggapan bahwa timnas Indonesia mendapatkan undian grup yang mudah karena bertemu 2 tim Asia Tenggara lain. Bagaimana mereka dalam kurung Indonesia begitu beruntung selalu dapat grup dengan tim Asia Tenggara lainnya, tulis laporan on4outball.my.
Sontak kabar ini ramai dan menyita perhatian netizen Indonesia. Banyak yang membandingkan performa Malaysia tidak sebagus skuad Garuda. Shin Tae-yong bakal dilematis pada bulan November dan Desember 2024 setelah timnas Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya mulai 23 November akan berlangsung Piala AFF 2024 atau yang kini bernama ASEAN Championship. Turnamen sekawasan ASEAN ini akan berlangsung hingga 21 Desember. Sebelum bertanding dalam ajang ini, tim Merah Putih akan menjalani laga kelima dan keenam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rentang waktu tandingnya pada 10 hingga 19 November. Masalahnya Piala AFF 2024 tak masuk kalender internasional FIFA. Oleh karena itu tidak ada kewajiban dari klub untuk melepas pemain yang dipanggil federasi ke tim nasional. Karenanya pula skuad Garuda diyakini tak bakal komplit di Piala AFF 2024 nanti. Utamanya pemain-pemain keturunan yang berkiprah di Eropa akan sulit untuk dipanggil. Beda ceritanya dengan pemain-pemain yang berkiprah di Asia, seperti di Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Jepang. Ini karena kompetisi di Asia Timur sudah rampung. Pada saat yang sama kompetisi sepak bola Indonesia, Liga 1 2024/2024 akan bergulir. Oleh sebab itu PSSI dan PT Liga Indonesia baru menggelar rapat untuk penyesuaian jadwal. Sejumlah usul pun muncul agar PSSI mengirim pemain U23 di Piala AFF. Namun banyak kalangan berharap timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Gegerkan Belanda dan sekitarnya. Penampilan cemerlang sang Profesor Tom Haaien bisa saja membuat publik Belanda menyesal dan iri melihatnya. Bagaimana tidak sang pemain yang merupakan mantan pemain timnas Belanda junior itu kini memperkuat timnas Indonesia di level senior. Peran pentingnya sangat membantu timnas Indonesia sampai sejauh ini. Apalagi timnas Belanda dalam beberapa waktu ke depan akan mengikuti turnamen Euro 2024. Yang jelas Belanda juga membutuhkan pemain yang bisa berperan seperti Tom Haaien. Yang admin khawatirkan di sini adalah ketika fans Belanda berdemo besar-besaran meminta pihak Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB untuk menarik kembali Tom Haaien dari timnas Indonesia dan membatalkan proses naturalisasinya. Lalu bagaimana dengan timnas Indonesia apabila Tom Haaien ditarik kembali ke Belanda? Yang jelas banyak sekali fans Garuda yang kecewa bahkan sampai menangis jika benar Tom Haaien kembali ke timnas Belanda. Erick Thohir pun juga pasti kebingungan dengan hal ini, namun terlepas dari itu semoga saja tidak ada niatan sama sekali dari timnas Belanda untuk menarik kembali Tom Haaien dari timnas Indonesia. Karena menurut admin sangat sulit mencari pemain bertipe Tom Haaien ini. Tapi setidaknya selain masalah ini PSSI lebih baiknya mempersiapkan mencari pengganti Tom Haaien dari sekarang juga. Karena umur Tom Haaien yang hampir menyentuh kepala 3 ini yang mana untuk pesepak bola usia segitu masa prime-nya sudah habis. Bagaimana guys menurut kalian siapakah yang pantas menggantikan Tom Haaien di timnas Indonesia apabila Tom Haaien ditarik ke timnas Belanda atau sudah pensiun jadi pesepak bola? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia Tom Haaien masuk dalam nominasi yang tampil mengesankan di matchday terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laman AFC, Tom Haaien bersaing dengan 7 pemain lainnya. Mereka ialah gelandang Paris Saint-Germain Lee Kang-in Korea Selatan, Hassan Ma-atok Lebanon, Id Al-Rashidi Kuwait, Martin Boyle Australia, RI Jogu Korea Utara, Nur Al-Rawabdeh Yordania, dan Sanjay Bista Nepal. Tom Haaien terpilih masuk nominasi lantaran dinilai memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Pemain kelahiran Amsterdam itu mencetak gol perdananya pada laga itu. Timnas Indonesia pun menang dengan skor 2-0 dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ke Piala Asia 2027. Gelandang kelahiran Belanda.
yang menandai debut internasionalnya pada pertandingan kualifikasi bulan Maret melawan Vietnam dengan sebuah assist. Mendapati dirinya memiliki banyak ruang di luar kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Filipina Kevin Mendoza dan memecah kebuntuan untuk pertandingan tersebut, tulis AFC. Voting akan ditutup pada 16 Juni 2024. Sementara itu di putaran ketiga, Timnas Indonesia masuk dalam pot 6 alias pot terbawah bersama Korea Utara dan Kuwait. Karena itu, skuad Garuda berpotensi berada dalam grup yang diisi oleh tim kuat. Timnas Indonesia bisa saja satu grup dengan Jepang, Iran, Korea Selatan, Irak, Australia, hingga Arab Saudi. Undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 27 Juni 2024.